Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah ba'da maghrib Masjid Al-Jihad yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis minggu yang lalu. Wa man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Dan siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu Allah, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menuntut ilmu Allah maksudnya ini ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi itu Allah memudahkan jalan menuju surga. Nah, salah satu yang kita dapati apabila duduk di majelis ilmu adalah surga dunia. Karena saya yakin apabila kita duduk di majelis ilmu, maka kita mendapat yang namanya sakinah atau ketenangan hidup. Sedikit saya ulangi. Apabila kita tidak menemukan ketenangan hidup di dunia, jangan mengharap kita menemukan ketenangan hidup di akhirat. Apabila kita tidak menemukan kebahagiaan hidup di dunia, jangan harap kita menemukan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan apabila kita tidak menemukan surga di dunia, jangan harap kita menemukan surga di akhirat. Karena sesungguhnya gambaran akhirat itu adalah dunia kita sekarang ini. Nah, jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, salah satu fadilat dan keutamaannya dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Maka jalan menuju surga ini kadada badasak-dasakan, kadada barabut, kadada bakakajalan, kadada bakaringatan. Duduk dalam masjid barasi baasi bakipas angin nyaman. Nah, jadi salah satu kita duduk di majelis ilmu itu adalah diberikan ketenangan oleh Allah. Wa ma ajtama'a qaumu fi baiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa najalat alaihimus sakinah. Dan tiada berkumpul satu kaum di dalam Baitullah, maksudnya masjid, untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, melainkan diturun kepada mereka ketenangan yang diliputi rahmat. Tenang diliputi oleh rahmat. Nah, kalau kehidupan kita diliputi oleh rahmat Allah, apapun yang kita gawi itu membawa berkat dalam kehidupan kita, karena kita diliputi oleh rahmat. Wa haffat humul malaikatu wa jakarahumullahu fiman indahu wa ma batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasbahu, rawahul Muslim. Orang yang menuntut ilmu itu dikerumuni oleh malaikat. Kalau kita dikerumuni oleh malaikat, insya Allah perjalanan kita hidup itu selamat. Karena sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada dua malaikat. Malaikat nang sebelah kanan ngarannya hafajah, itu membisikkan kebaikan. Malaikat yang sebelah kiri itu terdiri dari iblis.
yang dinamakan qarin. Nah, jadi antara hafajah dengan qarin ini tarik ulur. Apabila kita melakukan kebaikan, maka malaikat hafajah ini nang manang membisiki. Apabila qarin nang manang, maka kita menggawi maksiat. Jadi ada kisah bahari orang mati jadi hantu ujar. Nah, jadi nang dilihat orang bentuknya itu seperti orang nang meninggal itu, qarin itu yang menyerupai. Kalau manusia itu pada hakikatnya innalillah, inya berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Jadi nang gantayangan itu qarin itu. Karena orang di dalam hidupnya selalu bersahabat dengan iblis. Makanya iblis itu menjelma setelah kematiannya dan menjadi fitnah kubur. Nah, apalagi kalau kita duduk di majelis ilmu, maka malaikat yang mendampingi kita adalah malaikat yang baik. Dan siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak dapat dipercepat oleh nasab turunannya, tidaklah melekas naik derajatnya. Nah, jadi kalau menurut pengertian hadis ini, nasab atau turunan itu tidak menjamin seseorang. Karena Nabi mengatakan, seandainya Fatimah anakku itu mencuri, tetap kupotong tangannya. Nah, derajat seseorang naik di sisi Allah yang dinilai keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah. Jadi yang didengar oleh Allah itu keimanan dan ketakwaannya. Wa qala ta'ala, may yasfa' syafa'atan hasanatan yaqulahu nasibum minha. Siapa yang membantu untuk tercapainya hajat seseorang dalam kebaikan, maka ia mendapat bagian daripadanya. Nah, jadi pada hakikatnya di dalam hidup itu, apabila kita mencontohkan suatu perbuatan baik, ditiru orang, maka itu memberi syafaat kepada kita. Nah, tetapi apabila kita mencontohkan hal-hal yang buruk, juga ditiru orang, nah maka menjadi syafaat bagi kita dan orang lain mengalir hal-hal yang buruk. Nah, jadi tinggal kita memilih nang baik atau nang buruk dalam hidup. Oleh karena itu, Islam itu menganjurkan kita menjaga muru'ah namanya. Muru'ah itu semacam harga diri. Oleh karena itu, kalau orang-orang tidak bisa menjaga muru'ah, contoh yang muru'ah dijaga, misal ulun ni badakwah mandi di barito salawar handap, terbuka aurat. Nah, itu artinya mencontohkan, melihat kekanakan. Nang haji aja macam itu, nang gawiannya cara mahaja macam itu, berarti kada apa-apa mau umpatinya. Nah, berarti dalam hal ini kita memberi contoh yang buruk. Nah, oleh karena itu, memelihara harga diri itu bukan urusan mudah dan gampang. Jaga akhlak dan pergaulan, karena buah dari kita belajar agama itu menjaga akhlak dan pergaulan. Jadi apabila kita mencontohkan sesuatu yang buruk, orang mau umpati, maka kita terlibat juga dosanya. Nah, apabila kita mencontohkan hal-hal yang baik, maka orang mendapat syafaat dan kita mendapat syafaat. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ija atahu talibu hajati aqbala ala julasaihi faqala asfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ia berkata, adalah Nabi jika kedatangan seseorang yang berhajat, artinya yang punya kepentingan. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, bantulah supaya kamu mendapat pahala, dan Allah memutuskan atas lidah nabinya apa-apa yang ia suka kehendaki. Nah, maksudnya dari hadis ini, Nabi tidak punya apa-apa. Orang berhajat membutuhkan sesuatu kepada Nabi, maka Nabi menyuruh para sahabat, siapa yang dapat membantu hajat dan kebutuhan orang itu. Nah, jadi apabila kita membantu orang lain, memenuhi hajat orang lain, maka Allah akan mengganti memenuhi hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kalau kita belajar hadis, bukan hanya belajar yang tersurat, tapi memahami apa yang tersirat, kandungan dan maksud dari hadis ini. Qala Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqati au ma'ruf au islahin bainan nas. Tiada kebaikan dalam sebahagian besar dari bicara-bicara mereka, kecuali siapa yang menganjurkan sedekah atau kebaikan dan mendamaikan antara sesama manusia. Nah, jadi maksudnya kebaikan yang mengandung bicara yang baik itu adalah yang mengandung kebaikan, atau menganjur orang berbuat baik, atau mendamaikan sesama muslim. Jangan hidup jadi provokator. Jadi Bahari pernah dikisahkan seorang pembantu, ngarannya di rumah menjadi pembantu, melihat suami istri itu akur dan damai. Maka dari mana datangnya lintah dari tanah turun ke kali? Dari mana timbulnya cinta dari mata terus ke hati? Si pembantu ini hendak lawan laki orang di rumah. Tapi kayak apa memisahkan orang yang berumah tangga ini? Maka mulailah iblis menyusup. Iblis ini bisa jadi provokator. Ujar iblis, malajari lawan pembantu itu membisiki, ikam padahkan lawan bininya tuh nah. Bila lakinya itu hendak sayang lawan inya, suruh inya mencabut janggutnya 3 lembar malam nanti waktu guring. Jadi ujar iblis pulang membisiki, ikam padahi lawan lakinya, bahwa malam kena bini ikam mau membunuh ikam. Maka mulai iblis bermain di situ. Cuma ujar bininya, bila ikam hendak mencabut janggut laki ikam itu, syaratnya pisaunya harus tajam, ikau asah bujur-bujur. Nah, karena bini sudah dipadahi, laki sudah dipadahi, ikamlah hati-hati guring malam kena. Bini ikam hendak membunuh ikam.